Masalah pokok. Pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan laptop atau Chromebook bagi pelajar. Masalah muncul ketika publik menyoroti spesifikasi laptop yang dianggap terlalu rendah, seperti RAM 4 GB, dibandingkan dengan harga satuan yang dianggarkan sekitar 10 juta per unit. Sehingga muncul dugaan ketidakefisienan anggaran dan kurangnya transparansi. Aktor yang terlibat dan peran. Yang pertama, Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek, penanggung jawab utama kebijakan digitalisasi sekolah dan penyusun anggaran pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pihak yang menyusun spesifikasi teknis dan melakukan kontrak dengan vendor. Yang ketiga, vendor atau produsen lokal, penyedia barang yang harus memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Masyarakat atau netizen, pihak yang melakukan pengawasan sosial dan mengkritik kebijakan tersebut. Kasus Nadiem Makarim dalam kerangka nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan. Nilai ini menuntut pejabat publik selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan. Dugaan pelanggaran muncul karena pengadaan Chromebook lebih dari 1 juta unit dianggap tidak sesuai kebutuhan sekolah, terutama di wilayah dengan koneksi internet terbatas. Hal ini mengurangi efektivitas layanan pendidikan digital bagi siswa, sehingga orientasi pelayanan menjadi tidak optimal. Akuntabel. Akuntabilitas menekankan tanggung jawab dan transparansi dalam mengelola anggaran negara. Proyek Chromebook diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 2,18 triliun akibat proses pengadaan yang tidak sesuai prosedur, sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana publik menjadi terganggu. Kompeten. Kompeten berarti menggunakan kemampuan profesional secara tepat dan bertanggung jawab. Dugaan yang muncul adalah bahwa keputusan pengadaan tidak mempertimbangkan keputusan teknis di lapangan, sehingga teknologi yang diberikan tidak maksimal dimanfaatkan. Harmonis. Harmonis berarti menjalin keseimbangan dengan kepentingan masyarakat luas. Pengadaan Chromebook dinilai kurang selaras dengan kondisi nyata sekolah dan siswa di berbagai daerah, sehingga keadilan dan keseimbangan dalam pelayanan pendidikan terganggu. Selanjutnya, loyal. Loyalitas menekankan kepatuhan terhadap hukum, aturan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, sehingga muncul dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan pertanyaan terkait loyalitas terhadap hukum dan negara. Adaptif berarti mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan perubahan lingkungan. Dugaan kritik muncul karena pengadaan tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di daerah terpencil, sehingga adaptasi kebijakan terhadap kondisi sekolah tidak optimal. Kolaboratif berarti bekerja sama secara etis dan profesional dengan pihak terkait. Dalam kasus ini, diduga melibatkan pihak yang tidak berwenang sehingga proses tender dan pengambil keputusan menjadi tidak transparan, yang mengurangi prinsip kolaborasi yang baik. Kesimpulannya, jika dugaan jaksa terbukti, kasus pengadaan Chromebook menunjukkan bahwa beberapa nilai berakhlak dapat terganggu, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua dugaan ini masih dalam proses hukum, sehingga Nadiem belum dinyatakan bersalah secara hukum. Kasus ini menjadi contoh penting tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan etika pejabat publik dalam penggunaan anggaran negara. Dampak jika berakhlak tidak diterapkan. Pertama, pemborosan anggaran. Uang negara tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi pendidikan. Yang kedua, kesenjangan teknologi. Siswa mendapatkan perangkat yang performanya terbatas, sehingga tujuan digitalisasi pendidikan tidak tercapai optimal. Lalu yang ketiga, krisis kepercayaan. Munculnya persepsi negatif bahwa pengadaan barang pemerintah selalu identik dengan markup harga. Apa yang dilakukan agar terhindar? Prinsip e-procurement yang transparan. Yang pertama, memastikan seluruh proses lelang dan spesifikasi dapat diakses publik secara detail. Lalu, market survey yang mendalam, melakukan riset harga pasar secara jujur sebelum menentukan harga perkiraan sendiri. Yang terakhir, integritas dalam TKDN. Mendukung produk lokal memang wajib, namun tetap harus mengutamakan kualitas dan harga yang kompetitif, bukan sekadar memenuhi syarat formalitas.